Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Pujastuti dengan NIM 212303101073. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem respirasi pada manusia. Yang pertama adalah definisi dari sistem respirasi sendiri, merupakan proses menghirup udara bebas yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara berupa karbon dioksida sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem respirasi. Yang pertama, mengambil oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme yang diedarkan juga oleh darah, kemudian dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Dan yang terakhir adalah menghangatkan serta melembabkan udara luar yang masuk, kemudian menyesuaikan dengan udara yang ada di dalam tubuh. Kemudian adalah struktur sistem respirasi, terbagi menjadi dua, yaitu struktur utama serta struktur pelengkap, di mana struktur utama terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, saluran pernafasan atas, yang terdiri dari sinus paranasal, kemudian hidung, nasal cavity, kemudian faring, serta laring. Dan yang kedua adalah saluran pernafasan bawah, yang terdiri dari trakea, bronkus, bronchiolus, serta alveolus. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Kemudian untuk struktur pelengkap, yang pertama terdiri dari otot pernafasan. Ketika inspirasi, tubuh memerlukan otot yang aktif untuk membantu pernapasan. Oleh karena itu, perlu pelengkap seperti otot pernapasan. Yang kedua adalah pleura. Pleura di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu pleura vesillaris yang fungsinya untuk selaput pada paru-paru, serta pleura parietal yang fungsinya untuk melindungi dinding hemotoraks. Kemudian fisiologi saluran pernapasan. Sistem respirasi terbagi menjadi dua, yaitu konduksi serta respirasi. Pada konduksi, ini berfungsi sebagai jalannya udara, kemudian tempat menghangatkan serta melembabkan udara, serta juga di sini juga tempat membunuhnya partikel bakteri yang masuk ke dalam udara. Di sini konduksi terdiri dari karbonasi, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, serta bronchiolus terminalis. Kemudian untuk respirasi sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang biasanya terjadi di dalam alveoli. Ini respirasi ini terdiri dari bronchiolus, respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris, serta alveoli. Hidung di sini berfungsi sebagai bekerja sebagai saluran pernapasan. Kemudian yang kedua, penyaring udara pernapasan yang biasanya dilakukan oleh rambut yang terdapat di dalam hidung. Dan yang ketiga adalah membunuh kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir mukosa atau hidung. Faring di sini merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan mulut. Serta faring di sini juga merupakan bagian pemisah antara makanan dan udara yang terjadi. Di dalam faring terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, nasofaring yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring yang berbatasan dengan rongga mulut, serta laryngofaring yang berbatasan dengan laring. Kemudian adalah laring. Laring di sini fungsinya sebagai pembentuk suara. Nah, kerangka laring sendiri terdiri dari 9 tulang rawan, yaitu 3 tunggal, yaitu tiroid atau jangkun, krikoid, dan epiglottis. Dan yang ketiga, 3 pasang, arytenoid, corticoid, dan cuneiform yang dihubungkan oleh membran dan ligamen. Serta di sini juga terdapat epiglottis yang fungsinya untuk menutup katup pernapasan ketika sedang makan, dan sebaliknya menutup katup pada pencernaan atau ketika makan, menutup katup pada makanan ketika sedang bernafas.
Kemudian selanjutnya adalah trakea yang berfungsi sebagai tempat perlintasan udara, serta terdapat sel-sel silia yang berfungsi untuk membunuh kuman atau partikel bakteri yang masuk bersama dengan udara. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan berupa saluran dari otot dengan inovasi vagal yang dapat membuatnya berdilatasi dan berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan neurohumoral dan kimia. Nah, bronkus di sini bukan merupakan pipa yang laku. Pada saat paru kolaps, bronkus masih bisa tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronkiolus, dan alveolus ikut kolaps. Nah, dalam bronkus ini juga tidak terdapat alveolus. Selanjutnya adalah bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus. Nah, bronkiolus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bronkiolus non-respiratorius serta bronkiolus respiratorius. Bronkiolus non-respiratorius ini merupakan tidak adanya pertukaran gas yang juga bisa disebut sebagai bronkiolus terminalis karena terletak pada ujung, serta bronkiolus respiratorius yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris serta saccus alveolaris. Kemudian adalah alveolus. Alveolus ini dibentuk oleh dua dinding alveolus yang dibentuk oleh dua macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1 atau pneumosit tipe 1 yang merupakan sel pneumosit squamosa, yaitu pertukaran gas menembus dinding pneumosit tipe 1, serta sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2 yang disebut juga granular pneumosit yang tugasnya yaitu menghasilkan surfaktan. Kemudian selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru di sini terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus serta 10 segmen, dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus serta 8 segmen. Nah, paru-paru di sini pada paru-paru kiri biasanya lebih landai karena hanya memiliki 2 lobus dan 8 segmen serta letaknya yang lebih dekat dengan jantung. Setelah pada paru-paru kiri ini juga lebih kecil. Nah, frekuensi pernafasan normal adalah sebagai berikut. Pada infan yaitu usia 0 sampai 1 bulan yaitu pernafasan normalnya sekitar 40-60 rr kali per menit. Kemudian pada bayi usia 1 bulan sampai 1 tahun yaitu 30-60 kali per menit. Pada usia toddler 1-3 tahun yaitu 24-40 kali per menit. Pada usia prasekolah 4-5 tahun 22-34 kali per menit, dan pada usia anak-anak 5-12 tahun yaitu sekitar 18-30 kali per menit, serta pada remaja yaitu usia 12-18 tahun yaitu 12-16 tahun, dan dewasa di atas 18 tahun RR-nya yang normal yaitu 12-20 kali per menit. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem respirasi manusia. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang. Saya tutup sampai di sini saja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebelumnya perkenalkan, saya dari Bidang Studi perawat di rumah sakit ini. Nah, kali ini saya akan menghitung frekuensi pernafasan Mbak bisa bernafas secara normal ya, Mbak? Iya. Nanti akan saya hitung satu kali, 1 per menit. Berdasarkan pemeriksaan, Mbak, frekuensinya normal sekitar 15 rr kali per menit.